Pemirsa, pengemudi sepeda motor membakar motornya sendiri di pinggir jalan. Ia kesal karena ditilang oleh polisi. Satu sepeda motor terbakar di Jalan Raya Cirendang, Kuningan, Jawa Barat. Besarnya api membuat sepeda motor di sebelahnya juga terbakar setengahnya. Mirisnya sepeda motor ini dibakar oleh pemiliknya. Pengendara kesal karena diberhentikan petugas karena tidak memakai helm. Petugas juga menilang pengendara karena surat kendaraannya sudah kedaluarsa. Polisi pun memadamkan api dengan menggunakan alat pemadam. Orang tersebut juga mengakui dia salah, dia hilaf, dan itu juga disampaikan oleh keluarga maupun dari perangkat desa bahwa angkutan mengendarai motor tanpa helm dan tidak dilengkapi SIM dan surat-surat tidak bisa menunjukkan. Begitu di stop polisi tidak bisa menunjukkan, dilakukan penilangan, yang bersangkutan langsung menjatuhkan motor, bensin dan dibakar. Bangkai sepeda motor kini diamankan di Mapolres Kuningan, Jawa Barat. Sementara pengendara motor masih ditahan untuk diperiksa. Dari Kuningan, Jawa Barat, Miftahuddin Ainis melaporkan. Viral video dua polisi lalu lintas yang diteriaki ratusan pelajar SMKN 2 Raha, Sulawesi Tenggara. Kedua polantas masuk ke dalam sekolah untuk mengangkat sepeda motor pelajar yang melanggar lalu lintas. Dua anggota polisi lalu lintas Polres Muna yang masuk ke dalam SMKN 2 Raha di Jalan Macan, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara Selasa pagi diteriaki ratusan pelajar. Para pelajar berusaha menarik perhatian saat mengangkat sepeda motor milik pelajar yang melanggar lalu lintas. Pelanggar lalu lintas merupakan sepeda motor milik pelajar SMKN 2 Raha, kelas 12. Saat itu pelajar berkendara menggunakan knalpot tidak standar, tidak memiliki plat nomor kendaraan, dan tidak menggunakan helm. Dalam melaksanakan patroli, menemukan suatu kendaraan yang dibawa salah satu siswa itu tidak menggunakan helm, kemudian kendaraan bogar, tidak punya plat, kemudian motor itu tinggal rangka, tidak ada faktor pendukung yang lain. Pada saat itu anggota melakukan pencegahan, sepeda motor itu lari ke salah satu sekolah yang ada di Raha. Sebelum kedua anggota Polantas masuk ke dalam sekolah untuk mengambil sepeda motor, keduanya sudah melapor ke pihak sekolah. Saya dampingi mereka. Jadi kalau misalnya ada pernyataan masyarakat menyatakan bahwa mereka masuk tidak izin, saya selaku pelaksana kepala sekolah hari ini menyatakan bahwa salah satu di antara mereka minta izin. Mana tadi minta izin? Ya, ini ya. Jadi ada yang minta izin, jadi dua masuk bersamaan, satu motornya masuk ke dalam, satu singgah di kantor minta izin sama saya. Jadi saya selaku pelaksana kepala sekolah tidak tahu apa masalahnya. Jadi mau tidak mau kita temukan dulu, nah itu supaya kita tahu persoalannya. Jadi setelah kita temukan ternyata di dalam, nah kita lakukan mediasi dan saya kira masalah. Setelah dilakukan mediasi, sepeda motor siswa dikembalikan kepada pemiliknya dengan syarat menggunakan knalpot standar, memasang plat kendaraan, dan menggunakan helm saat berkendara. Dari Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, iNews melaporkan. Bocah menjadi korban tabrak lari di Jalan Yosudarso, Nias, Sumatera Utara. Polisi masih mengejar pelaku yang melarikan diri. Saat berjalan bersama keluarganya, tiba-tiba seorang bocah ditabrak sepeda motor dari belakang. Tidak hanya terjatuh, pengendara motor juga melindas korban. Akibatnya korban yang masih berusia 11 tahun ini terluka di bagian kaki. Pelaku yang berboncengan sempat berhenti setelah penumpangnya terjatuh. Namun karena panik, penumpang langsung naik ke sepeda motor dan kabur bersama pengendara. Polisi kini menyelidiki kasus ini. Video dari CCTV yang terdapat di Jalan Yosudarso, Gunung Sitoli, Sumatera Utara dijadikan barang bukti. Untuk saat ini, kami dari Unit Gakum Satlantas Polres Nias masih melakukan penyelidikan terkait keberadaan dan identitas pengendara sepeda motor yang sesuai yang terlihat dalam video, pengendara sepeda motor warna biru. Untuk saat ini, dari personil kita masih tetap melakukan penyelidikan terhadap identitas dan keberadaan dari pengendara. Terima kasih.
Polisi meminta masyarakat melapor jika mengetahui identitas pelaku. Polisi kesulitan karena kendaraan yang digunakan tidak memiliki nomor kendaraan. Dari Gunung Sitoli, Sumatera Utara, Iman Jayalase, iNews melaporkan. Terdakwa pemerkosa 13 santriwati, Heri Wirawan, dituntut hukuman mati dan kebiri kimia oleh jaksa. Jaksa juga meminta harta Heri disita untuk dibagikan kepada korban. Heri Wirawan, pemerkosa 13 santriwati di Bandung, Jawa Barat, dituntut hukuman mati serta kebiri kimia dan restitusi. Hukuman paling berat dijatuhkan karena dinilai pemerkosaan ini merupakan kejahatan luar biasa. Jaksa juga meminta majelis hakim membubarkan pesantren milik terdakwa serta merampas harta kekayaan yang nantinya dilelang untuk digunakan biaya sekolah korban dan bayi-bayinya. Perbuatan yang terdakwa ini sebagai kejahatan sangat serius. The most serious crime. Heri Wirawan, guru pesantren di Kota Bandung, Jawa Barat, telah memperkosa belasan santriwati yang ia didik. Pelaku memperkosa para muridnya hingga hamil bahkan melahirkan. Sejumlah korban bahkan diperkosa pelaku sejak mereka masih di bawah umur. Dari Bandung, Jawa Barat, Diki Wismara, iNews melaporkan. Seorang anggota polisi digerebek rekan-rekannya di Musirawas Utara, Sumatera Selatan. Ia digerebek karena kedapatan berduaan dengan selingkuhannya. Anggota polisi Resor Musirawas Utara, Sumatera Selatan bersama seorang istri polisi menggerebek sebuah ruko di Kelurahan Taba Jemeke, Lubuk Linggau Timur. Penggerebekan dilakukan karena Brigadir Polisi SC diketahui telah berduaan dengan seorang wanita yang diduga selingkuhannya. Penggerebekan dilakukan di ruko milik polisi ini pun menjadi tontonan warga. Bahkan saat anggota polisi bersama selingkuhannya dibawa petugas, warga melampiaskan amarahnya dengan teriakan-teriakan. Oknum anggota polisi kini diperiksa di Propam Polres Muratara. Ya memang karena bersangkutan tidak dengan istrinya, tapi kan kita melewati proses penyidikan dulu. Betul tidak itu bersangkutan melakukan apa yang sudah disampaikan. Kepolisian masih menyelidiki kasus ini sehingga belum memberikan sanksi. Dari Musirawas Utara, Sumatera Selatan, Amri Wijaya, iNews melaporkan. Polisi hingga kini masih memburu keberadaan pelaku penendang sesajen di lokasi bencana erupsi Gunung Semeru. Polisi juga telah berkoordinasi dengan Polres Lombok Timur, tempat asal pelaku. Aksi seorang pemuda yang membuang dan menendang sajen di lokasi bencana erupsi Gunung Semeru, Lumajang, Jawa Timur berbuntut panjang. Kepolisian Resor Lumajang hingga kini masih memburu pelaku dan juga perekam video. Pelaku diketahui berinisial HF yang merupakan warga Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Seseorang dengan inisial HF tersebut kita akan lakukan koordinasi. Saya sudah melakukan koordinasi dengan Polres tempat di mana orang tersebut diketahui. Selain memburu pelaku hingga ke Lombok Timur, polisi juga mencari keberadaan pelaku di sekitar Lumajang dan perbatasan Malang. Di samping itu, Polres Lumajang didukung tim Cyber Troops Polda Jawa Timur juga menelusuri jejak digital media sosial pelaku. Video pembuangan dan penendangan sajen di lokasi bencana erupsi Semeru viral di media sosial. Tidak hanya dikecam, pelaku juga dilaporkan ke polisi karena mencederai kerukunan antar umat beragama. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Terduga pelaku pembuang sesajen di lokasi bencana Semeru dipastikan warga Lombok Timur, Nusa Tenggara Timur. Namun, terduga pelaku sudah pindah domisili ke Yogyakarta sejak tahun 2013 silam. Disadari bahwa inilah yang justru mengundang murka Allah. Jika Allah menurunkan azabnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terduga pelaku penendang sesajen di lokasi bencana Semeru, Lumajang dipastikan pernah tinggal di Desa Tirtanadi, Kecamatan Labuan Haji, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Hanya saja terduga pelaku telah pindah domisili ke Yogyakarta sejak 2013 lalu. HF, terduga pelaku, melanjutkan pendidikan dan menikah di kota Gudeg, Yogyakarta. Beliau adalah masyarakat kita dari Desa Tirtanadi.
Tapi dalam hal ini dia pindah alamat domisili dari Lombok Timur ke Jawa waktu itu tahun 2013 sampai sekarang. Sampai sekarang masih di sana. Masih alamat domisilinya di Jawa. Sempat sekolah di sini. Nah, menurut keterangan keluarga, dia sekolah di sini dari SD sampai SMP dan SMA-nya dan kuliah di Jawa sampai sekarang dia sudah kawin. Saat ini HF terduga pelaku pembuangan sesajen masih diburu polisi. Aksinya tidak hanya dikecam warga, pelaku juga dilaporkan ke polisi karena mencederai kerukunan antar umat beragama. Dari Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Dan pemirsa, kita sudah bergabung dengan Pak Ruspan yang merupakan Kepala Desa Tirtanadi, di mana HF diduga berasal dari sana. Selamat siang Pak Ruspan. Selamat siang, Assalamualaikum. Baik, Pak Ruspan, kami konfirmasi sekali lagi bahwa benar ya Pak, ini HF ini merupakan warga Anda Pak? Perlu saya jelaskan sedikit. Memang orang tuanya secara administrasi merupakan masyarakat kami di Desa Tirtanadi, Kecamatan Lembah Hadis, Kabupaten Lombok Timur. Nah, sedangkan pelaku ini adalah sudah pindah domisili tahun 2013 tercatat di administrasi kami. Tahun 2013 sudah pindah domisili ke Yogyakarta. Baik. Nah, apa tanggapan keluarga Pak mengenai HF tindakannya yang viral di media sosial ini Pak? Nah, beberapa hari ini kami hubungi keluarga tentang hal ini dan sebelumnya kami silaturahmi ke rumah keluarga, kami menanyakan benar tidak ini adalah anak kita. Dan dia keluarga orang tuanya mengaku dia memang benar. Tanggapan dan keluarga waktu itu saatnya keluarga belum mengetahui pasti kejadian itu karena orang tuanya sendiri tidak pernah buka media sosial dengan begitu. Nah, tapi sampai sekarang ya silahkan apa yang kejadian itu kalau memang salah menurut hukum, kita selalu mengikuti aturan-aturan hukum yang berlaku. Baik, pihak keluarga kapan Pak terakhir menghubungi HF? Nah, ini belum saya tahu kalau masalah menghubungi, tapi katanya keluarganya dia pulang sekali setahun, pas hari raya Idul Fitri pulang sebentar, balik lagi dia ke Jawa. Baik, tapi apa pihak keluarga tahu Pak, ini kan terakhir 2013 dia pindah domisili ke Yogyakarta dan kejadiannya ini kan di Lumajang, Jawa Timur. Apakah keluarga tahu mengenai perpindahan dia ke Lumajang ini Pak? Tahu memang, karena secara administrasi, tatkala dia pindah alamat otomatis kependudukan di kartu keluarga juga akan berubah secara otomatis. Gitu. Baik, kalau Bapak sendiri apakah kenal secara pribadi HF ini Pak ketika masih berada di Tirtanadi, Pak Ruspan? Saya sebatas tahu sama mereka tidak, sama beliau tidak begitu kenal, Pak. Baik. Nah, apa yang Bapak sampaikan kepada pihak keluarga, Pak? Mengingat saat ini pihak kepolisian dari Jawa Timur juga bekerja sama dengan pihak kepolisian dari Nusa Tenggara Barat untuk mencari tahu di mana HF ini sekarang berada. Apa yang Bapak sampaikan ke keluarga? Intinya mari kita sama-sama sebelum itu mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena memang mungkin secara pribadi menurut dia benar apa yang dilakukan itu sesuai dengan keyakinannya. Tapi kita ini berada di Indonesia dengan berbagai macam keyakinan dan agama. Tentunya ada sanksi-sanksi hukum yang harus kita jalani. Intinya kita harus bersabar. Mari kita ikuti proses-proses ini. Mudah-mudahan lah dan itu proses-proses ini bisa memudahkan kita semua dan tidak terjadi apa-apa pada kita semua, terutama keluarga pribadi dan dalam itu dan semua keluarga kita dan intinya kita di Desa Tirtanadi.
Baik, terima kasih Pak Ruspan, Kepala Desa Tirtanadi. Kita harapkan semoga Bapak dan juga keluarga nanti bisa bekerja sama untuk memberitahu kepada polisi di mana letak HF saat ini untuk diperiksa. Terima kasih Pak Ruspan telah bergabung bersama kami di iNews Siang. Kita ke informasi lainnya pemirsa. Polisi menangkap 5 orang anggota geng motor yang membunuh seorang remaja pada malam pergantian tahun baru. Pelaku dendam karena sering berselisih paham dengan geng motor milik korban. Tim Resmob Satreskrim Polres Cimahi dan Polsek Cipatat berhasil mengungkap kasus pembunuhan di kawasan perkebunan karet Raja Mandala Kulon pada malam tahun baru lalu. 5 orang pelaku ditangkap karena diduga bekerja sama membunuh Muhammad Ismail. Kelimanya merupakan anggota geng motor yang kerap berselisih dengan geng motor korban. Para pelaku mengaku dendam dengan korban sehingga menghabisi nyawa Ismail. Selain menangkap 5 pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti berupa senjata tajam yang digunakan untuk membunuh korban. Atas perbuatannya, para pelaku diancam dengan pasal 338 KUHP dan pasal 365 dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara. Menggunakan alat ini melakukan pembacokan langsung yang mengenai punggung dan perut korban. Dan betul jenazahnya ada sabetan di punggung dan di perut. Kemudian satu tersangka lagi yang di bawah umur yang kita tampilkan pakai celurit ini langsung menyabet atau mengayunkan celuritnya kepada tersangka. Sebelumnya, warga di Cipatat, Bandung Barat, Jawa Barat dihebohkan dengan penemuan jenazah remaja yang penuh dengan luka-luka pada 3 Januari lalu. Diketahui korban merupakan anggota geng motor yang dikabarkan hilang sejak malam pergantian tahun. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Seorang ibu rumah tangga di Palembang, Sumatera Selatan menjadi korban penyiraman air keras yang dilakukan oleh mantan suaminya. Mirisnya, anak korban ikut terkena siraman air keras hingga mengalami luka bakar di sekujur tubuh. Menolak diajak rujuk mantan suaminya, Susanti warga Kelurahan Srijaya, Palembang menjadi korban penyiraman air keras Jumat sore. Pelaku yang sudah 1 tahun berpisah dengan korban ternyata telah merencanakan aksi keji tersebut. Saat mendatangi kediaman korban, pelaku langsung menyiram air keras kepada tubuh korban menggunakan gayung. Siraman air keras tersebut juga mengenai anaknya yang masih berusia 7 tahun. Akibatnya kedua korban mengalami luka bakar di sekujur tubuhnya. Mengalami luka bakar di bagian punggung sini sama ada di tangan, terus ada di leher. Terus juga anaknya juga kena di muka sini, di kepala, terus ada di tangan sama di paha. Oke, maaf Kak, status mereka berdua, pelaku dan korban ini? Ini suami istri tapi udah pisah. Udah pisah. Ya. Saat ini pelaku masih dalam pengejaran pihak kepolisian dari Mapolsek Sukarami, Palembang. Sedangkan korban bersama anaknya masih menjalani perawatan di rumah sakit akibat luka bakar yang diderita. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan.